show me of adventures I haven't seen. Taking all the life it hits the spot, walking on fantasy. Save me, baby, save me to a state of mind. Shalom, apa kabar semua? Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah Pak Remaja Pemuda. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sari Halawa, Prodi Pak semester 5. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materinya, yaitu perkembangan fisik remaja. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan fisik remaja. Ada beberapa karakteristik remaja yang pokok. Ada beberapa ciri yang membedakan remaja dengan kelompok usia yang lain, dan kita akan bagi itu dalam 5 bidang perkembangan, yaitu fisik, sosial, mental, emosi, dan spiritual. Bersama dengan itu, kita akan mencoba melihat implikasi-implikasinya bagi Pak Remaja, karena tujuannya adalah untuk menghubungkan apa yang kita ketahui tentang remaja dengan pelayanannya di dalam gereja. Nah, berikut ini kita akan memusatkan bagaimana perhatian kepada beberapa. Kita akan melihat bagaimana ciri remaja yang mempunyai relevansi dengan pelayanan kepada remaja yang baik di gereja maupun di sekolah. Ada yang perlu kita perhatikan, ada 3 ciri, yaitu 1. Perlu diingat bahwa uraian-uraian berikut tidak hendak menggantikan apa yang sudah diterangkan oleh banyak ahli psikologi pendidikan. Oleh karena itu, dalam pemimpin remaja ini, sebagai pemimpin remaja, kita akan membedakan bagaimana mengajar baik di gereja maupun di sekolah. Yang kedua, yaitu ingat juga bahwa dalam bagian berikut ini kita akan membuat banyak generasi yang sebenarnya merupakan hal yang sangat berbahaya apabila kita sedang berbicara dengan tentang dalam mengajar anak-anak di remaja. Memang ada remaja dalam kelompok yang tidak cocok dan deskripsi tipikal yang disajikan di sini. Setiap remaja sesungguhnya berbeda. Yang terakhir ini, ciri yang ketiga ini, di sini kita memperhatikan ciri yang ketiga ini paling penting, karena mengajar remaja itu ada yang karena anak-anak tersebut ada yang lebih, kalau seorang pemimpin mengajar anak-anak tersebut, anak-anak juga ada yang lambat mengerti, ada yang cepat mengerti. Maka kita harus sebagai pemimpin remaja tersebut harus memimpin mereka dengan baik, dengan teratur dan sebagainya. Selanjutnya, dengan catatan-catatan pendahuluan di atas, maka kita dapat berpaling kepada beberapa ciri khas. Yang terakhir ini, ciri yang ketiga ini, di sini kita memperhatikan ciri yang ketiga ini paling penting, karena mengajar remaja itu ada yang karena anak-anak tersebut ada yang lebih, kalau seorang pemimpin mengajar anak-anak tersebut, anak-anak juga ada yang lambat mengerti, ada yang cepat mengerti. Maka kita harus sebagai pemimpin remaja tersebut harus memimpin mereka dengan baik, dengan teratur dan sebagainya. Selanjutnya, dengan catatan-catatan pendahuluan di atas, maka kita dapat berpaling kepada beberapa ciri khas. Ada beberapa ciri khas remaja. Kita akan memulai dengan perkembangan fisik, yaitu 1. Masa remaja adalah masa pubertas. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana masa remaja adalah masa pubertas. Ada ahli yang mengatakan bahwa masa pubertas merupakan perubahan yang paling dramatik setelah masa kelahiran. Tetapi ia berbeda dengan masa kelahiran. Barangkali ciri fisik yang penting dari remaja adalah
bahwa mereka sedang mengalami masa pubertas. Tubuh mereka sedang mengalami perubahan-perubahan yang besar, dan itu hanya sekali dalam hidup seseorang. Anak diubah atau ditransformasikan menjadi dewasa pada masa remaja. Yang kedua yaitu adanya kesadaran yang baru terhadap tubuh. Dengan terjadinya masa pubertas, maka datanglah pula suatu terlalu cepat dan terlalu lamban, terlalu tinggi dan terlalu berkembang remaja. Ketakutan ini dapat dibenarkan. Perkembangan fisik sulit diperkirakan atau diprediksi dengan masa remaja. Dengan hal itu dapat merupakan sumber kegelisahan dan penderitaan. Yang ketiga yaitu percampur-adukan hal-hal yang bersifat biologis dan spiritual. Masa remaja adalah masa di mana secara kuat dirasakan atau didesakan atau dorongan dan perasaan seksual yang baru selama masa pubertas, dan hal ini dapat menjadi sumber ketakutan dan rasa bersalah yang tidak perlu. Dengan masa-masa percampuran ini, banyak orang dewasa atau para remaja mengalami berbagai banyak hal dengan perkembangan dan perbedaan. Waktu kecil dia nggak merasakan ini, sehingga dia besar bisa dirasakan bagaimana sebagai orang perkembangan orang dewasa. Keempat yaitu mengacaukan hal yang fisik dengan spiritual. Masa remaja dapat menjadi suatu masa di mana secara spiritual masalah fisik remaja juga merupakan masalah spiritual. Misalnya saja remaja yang malas mengatur tempat tidurnya, tidak rapi, malas ikut kegiatan di gereja dan sebagainya, akan merasakan bahwa secara iman mereka mengalami kemerosotan. Padahal sebenarnya hal-hal itu normal terjadi pada para remaja karena perkembangan fisik dan tentu membuatnya mereka malas. Waktu mereka kecil hanya orang tua mereka yang rapikan tempat tidur mereka, nggak tahu apa-apa. Pas dewasa harus ada perkembangan, harus menyadari bagaimana mengatur tempat tidur, masak, dan pelayan di suatu tempat seperti gereja, di sekolah, dan di mana tempatnya. Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin remaja, yaitu 1. Tolonglah mereka untuk memahami perkembangan di atas. Hindarilah mempermalukan mereka di depan banyak orang. Ketiga yaitu tolonglah mereka memperoleh pengakuan atau spiritual atau afirmasi dalam bidang-bidang lain. Dan yang paling terakhir yang keempat ini, bagilah kelompok kadang-kadang menurut usia dan jenis kelamin. Maka di situ kita akan membagikan kelompok menurut kita harus campur mana pemimpin di remaja, di sekolah, dan di gereja. Karena kalau pemimpin tersebut tidak siap untuk ada persiapan dalam memimpin ada 3 hal tersebut, maka pemimpin remaja, makanya mereka yang kita ajar tersebut, mereka tidak mengerti bahwa sebagai pemimpin remaja harus benar-benar memahami materi atau firman Tuhan sebelum dia mengajar. Sekian dan terima kasih. Mana pemimpin di remaja, di sekolah, dan di gereja. Karena kalau pemimpin tersebut tidak siap untuk ada persiapan dalam memimpin ada 3 hal tersebut, maka pemimpin remaja, makanya mereka yang kita ajar tersebut, mereka tidak mengerti bahwa sebagai pemimpin remaja harus benar-benar memahami materi atau firman Tuhan sebelum dia mengajar. Sekian dan terima kasih. Di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Salam, dadah. Di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Salam, dadah.